Hai, kemarin adalah pendaftaran UMPTK tahun 2024 dan kemarin aku juga sempat memberikan tutorial cara pendaftaran UMPTK-nya. Namun untuk di kolom komentarnya itu ada banyak teman-teman yang terkendala terkait NISN ya. Kebanyakan yang terkendala di bagian NISN, seperti NISN tidak diketemukan teman-teman, dan itu menghambat pada proses pendaftaran karena kalau NISN yang nggak ditemukan, artinya teman-teman nggak bisa ngelanjutin di proses pendaftaran selanjutnya. Nah, kenapa NISN ini harus benar-benar oke? Karena teman-teman membuat data teman-teman itu benar adanya, bahwa teman-teman itu tercatat di data pokok atau di Dapodik ya teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke solusinya, aku bakal jelasin kenapa NISN teman-teman tidak ditemukan. Pertama, apabila teman-teman gap year nih, misal teman-teman itu lulusan tahun 2022 atau 2023, yang sekarang lulusnya udah beberapa tahun sebelumnya gitu teman-teman. Nah, untuk yang gap year itu memang status keaktifan dari peserta didik atau NISN-nya itu tidak aktif lagi teman-teman, karena memang bukan lagi berstatus seorang siswa di salah satu sekolah atau SMA sederajat teman-teman. Nah, kemungkinan kedua, apabila teman-teman itu NISN tidak ditemukan, tapi teman-teman itu tidak bukan maksudnya lulusan tahun 2024, artinya memang ada ketidaksinkronan antara NISN teman-teman, entah itu nama yang typo, nama ibu kandung yang salah, atau tanggal lahir teman-teman. Nah, untuk solusinya ada dua solusi yang bisa aku jelasin di sini. Pertama, buat teman-teman yang lulusan tahun 2024 atau teman-teman yang kelas 12 sekarang, ketika mengalami kendala seperti ini, solusinya adalah pergi ke sekolahnya agar pihak sekolah atau pihak SMA teman-teman yang mengatasi solusi seperti ini, karena data teman-teman ada di sekolah tersebut. Akan tetapi, apabila teman-teman itu adalah seorang yang sudah lulus 1 tahun lalu, 2 tahun yang lalu, atau lulusan tahun 2022 dan 2023, silakan untuk memperbaiki sendiri atau memperbaiki secara pribadi. Nah, maka dari itu video ini aku buat teman-teman yang gap year, buat teman-teman yang terkendala di NISN-nya. Gimana caranya? Langsung aja ikutin aku. Aku harap teman-teman bisa paham dengan cara untuk tidak skip video ini ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah memahami gimana dari NISN ini. Jadi untuk UMPTK ini sendiri itu ketika kita melakukan pendaftarannya, maka di sini akan terbaca apakah NISN kita itu udah terverifikasi udah benar atau belum gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh kasus di mana tampilan NISN sesuai, namun tanggal lahirnya nggak sesuai. Lalu di sini juga ada tampilan NISN tidak sesuai dengan tanggal lahir yang sesuai. Di bawahnya juga ada tampilan NISN tidak sesuai dan tanggal lahir tidak sesuai juga. Jadi dua-duanya nggak sesuai. Namun ketika kita baca dalam panduan ini, solusinya silakan ke operator sekolah atau cek pada laman NISN ini. Ke operator sekolah tadi buat yang kelas 12. Terus untuk yang cek pada laman ini adalah teman-teman dari yang gap year tadi. Kalau kita lihat dari solusi-solusi ini di linknya ini https nisn.data.kemendikbud.go.id, ini juga sama linknya, yang di atasnya juga sama. Artinya ini merupakan link dimana kita harus memperbaiki dari apa yang salah, atau kita harus melihat apa yang salah gitu. Nah, di sini kita klik aja teman-teman, lalu muncul yang ini teman-teman. Nah, di sini adalah pencarian NISN. Sebelum kita memperbaiki dari NISN kita atau apa yang salah, kita cek dulu bagaimana NISN kita, pencarian NISN kita. Nah, di sini aku akan memberikan contoh gimana NISN yang berstatus tidak aktif. Karena NISN itu ada dua status teman-teman. Pertama status yang aktif, kedua status yang tidak aktif. Apabila teman-teman masih sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih statusnya masih aktif gitu. Tapi kalau teman-teman udah lulus dari SMA itu statusnya udah nggak aktif lagi. Nah, di sini aku bakal masukin NISN yang mana ini udah lulus pada tahun 2020. Artinya udah 3 tahun yang lalu lulus, dan kita coba cek dulu NISN-nya. Masukkan NISN lalu nama ibu kandung. Ini teman-teman bisa teman-teman cek juga menggunakan NISN dan nama ibu kandung teman-teman. Apabila sudah, klik saya bukan robot. Kemudian kalau udah tercek list itu adalah cari data. Tapi di sini teman-teman silakan dibaca dulu agar lebih paham tentang pengantar, pengertian dari nomor induk siswa nasional sebagai kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik. Kenapa unik? Karena satu orang siswa itu memiliki nomor NISN-nya yang berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu teman-teman. Ini ada tujuan manfaatnya gitu. Nah, untuk kita cari data terlebih dahulu,
dan akan muncul tampilan seperti ini nih teman-teman. Nah, tampilan seperti ini. Teman-teman silahkan aja klik NISN-nya, lihat di sini NISN dan lain-lain ini sudah benar teman-teman. Namun di sini status keaktifan dari NISN ini ternyata tidak aktif di satuan pendidikan, sedangkan kita mau mendaftar yang namanya UMPTKIN 2024. Kalau nggak aktif berarti nggak bisa daftar ya teman-teman, nggak bisa melanjutkan. Nah, di sini kita udah tahu nih ternyata yang menjadi persoalan kenapa kita nggak bisa lanjut daftar itu adalah dari status keaktifan NISN. Nah, untuk hal tersebut kita langsung aja melakukan yang namanya perbaikan atau verifikasi validasi NISN atau verbal lulusan. Nah, di sini ada penjelasan di mana verbal lulusan untuk verifikasi dan validasi NISN siswa yang sudah lulus silakan diklik di sini. Kita klik coba. Nah, di sini ada verifikasi validasi NISN peserta didik untuk lulusan SMA, SMK, MA, dan kuliah. Nah, di sini teman-teman silakan memasukkan identitas teman-teman serta profil lulusan SMA sederajat dan profil lulusan SMP juga silakan untuk dimasukkan. Pokoknya semua yang ada di sini dimasukkan teman-teman ya. Nah, di sini masukkan aja. Harap teman-teman bisa paham untuk memasukkan hal ini. Mulai dari NISN, harap dibenarkan, harap semuanya diisi dengan benar ya teman-teman, sesuai dengan ijazah teman-teman. Lalu di sini teman-teman diminta untuk memasukkan file dari ijazah SMA teman-teman dengan format ada JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Nah, lalu teman-teman di sini juga profil lulusan SMP juga dibutuhkan. Tahun ajarannya, tahun lulusnya berapa, terus sekolah lulusan SMP-nya sekolah apa, SMP apa, NISN di SMP-nya berapa, lalu masukkan ijazahnya juga. Nah, untuk email, pastikan email ini adalah email yang benar dan email yang terdapat pada HP atau laptop teman-teman, dan email ini tidak lupa kata sandi. Karena kenapa? Email ini kita butuhkan untuk mengecek apakah bagaimana proses dari verbal lulusan kita ini. Nah, kalau udah teman-teman klik aja bagian ajukan. Ajukan ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, makanya teman-teman harus melakukan verbal dari sekarang juga. Waktunya itu sekitar 7 harian atau bisa 2 minggu, atau kalau banyak pengajuan itu bisa 1 bulanan teman-teman. Jadi aku harap ya nggak sampai 1 bulanan gitu ya teman-teman. Jadi silakan untuk langsung di biasanya 7 hari ya teman-teman, 1 minggu untuk pengajuan ini. Status pengajuan bisa disetujui, ditolak, atau ya sedang diproses gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja untuk mengecek, kalau udah langsung teman-teman untuk mengecek status pengajuannya. Cek status pengajuan di mana? Adalah di website ini. Status pengajuan pd.data.kemendikbud.go.id, verbal lulusan pengajuan status. Nah, di sini teman-teman langsung status pengajuannya menggunakan email yang tadi kita isi di sini teman-teman, menggunakan email ini. Nah, langsung misal emailnya apa gitu, lalala@gmail.com, langsung masukkan aja, lalu klik status pengajuannya gitu. Misalnya ya, revi success @gmail.com misalnya ya, status. Nah, ini OMG, ini aku udah pernah ngajuin ternyata, dan sama emailnya dengan ternyata ini udah ada NPSN sekolahnya, tahun lulus, tanggal pengajuannya di tanggal 27 April 2022, udah 2 tahun yang lalu, dengan keterangan pengajuan NISN peserta didik berhasil dan disetujui dengan NISN 004. Benar teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara verifikasi, validasi atau verbal dari NISN teman-teman. So, aku harap teman-teman gak bingung, silahkan ajukan verbal, dan aku harap teman-teman bisa paham dan bisa menerapkan tutorial ini dengan baik. Oke teman-teman, semangat untuk daftar UMPTKIN-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bye-bye.